Selamat pagi, perkenalkan nama saya Orlando Sipayung dari kelas TIP 2102, NPM 2111071. Di sini saya akan menjelaskan tugas mikroprosesor yang dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. 1. Sejarah perkembangan mikroprosesor. Sejarah mikroprosesor ada 9 nih. Yang pertama Intel 8080 dirilis pada tahun 1974. Penyempurnaan dari 8080 Z dikemas dalam bentuk DIP 64 KB baik dalam bentuk ROM maupun RAM. Intel 8086 dirilis pada tahun 1978. Intel ini mengeluarkan UP 16 bit. 8086 memiliki kelebihan instruksi transfer data lebih luas, dapat melakukan operasi aritmetik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pengebagian. Mikroprosesor 80286 pada tahun 1986 Intel mengenalkan mikroprosesor 286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk proses sebelumnya. Mikroprosesor ini merupakan mikroprosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding dengan chip-chip generasi pertama. Yang keempat, mikroprosesor 80386 adalah chip 32 bit dengan 2750.000 transistor dan kemampuan menjalankan berbagai macam program sekaligus. Mikroprosesor ini dikenalkan pada tahun 1987. Dan kelima, mikroprosesor 80486 pada tahun 1989. 80486 diluncurkan dengan 12 juta buah transistor dan built-in matrix prosesor Pentium. Pada tahun 1993, transistor 30 juta, prosesor 66 Hz Pentium dengan teknologi super skalar diperkenalkan. Yang ketujuh, Pentium 2. Pada tahun 1997, Intel meluncurkan teknologi prosesor 64 bit EPYC prosesor Pentium 2, merupakan prosesor yang menggabungkan Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk mengolah data, video, audio, dan grafik secara efisien. Yang ke-8, Pentium 3 dirilis pada tahun 1999, merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi-aplikasi video serta pengenalan suara. Pentium keempat, itu yang ke-9. Pada tahun 2000 debut Pentium 4 dengan 42 juta transistor. Prosesor ini merupakan produk Intel yang kecepatan prosesornya mampu menembus kecepatan hingga 3006 GHz. Yang kedua, arsitektur komputer. Arsitektur komputer ada berbagai macam ini. Arsitektur merupakan gaya konstruksi dan organisasi dari komputer. Elemen-elemen dasar komputer sama, namun perbedaan terdapat pada gaya konstruksi dan organisasinya. Dalam arsitektur sistem komputer terdapat beberapa tingkatan. Perbedaan paling terlihat pada hardware dan software. Jika dianalogikan, hardware dan software ibarat PC dan juga pikiran dari manusia. Beberapa tingkat dasar arsitektur komputer. Software level itu ada 3, yaitu application layer, higher order software layer. Yang ketiga, operation system layer. Hardware level ada 4, yaitu mechanism layer 1, mechanism layer, 2 microprogramming layer, digital 3 digital logic layer, 4 physical defense layer. Ini organisasi PC ada berbagai macam, yaitu 1. Prinsip modular, konstruksi hanya berlaku bagi berbagai tingkat desain. Kedua, pada satu tingkat mungkin akan menjadi masalah pada saat melakukan plug-in. Pada tingkat
Ketiga, pada tingkat yang lebih rendah mungkin akan menjadi masalah pada saat menggunakan satu jenis chip memori setiap pengganti chip memori lain. Yang keempat, komponen standar jauh lebih mudah dikoneksikan jika cara pengoneksinya sudah distandarisasi, salah satunya dengan menggunakan buses. Kelima, bus merupakan sekumpulan konduktor elektrik paralel disebut line. Keenam, ada dua jenis dasar buses, yaitu ada internal buses yang digunakan secara prosesor dan menjadi bagian terpadu dari konstruksinya. Yang kedua, external buses yang digunakan untuk mengkoneksikan elemen hardware terpisah bersama-sama. Contohnya mengkoneksikan prosesor dengan memori utama. Yang ketiga, bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti manusia. Meskipun masih jauh berbeda dengan bahasa manusia, sesungguhnya assembler adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. Kelebihan bahasa assembly ada 3, yaitu ketika dikomplek lebih kecil ukurannya. Kedua, lebih efisien atau hemat memori. Ketiga, lebih cepat dieksekusi. Kesulitannya juga ada tiga. Dalam melakukan suatu pekerjaan baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. Kedua, relatif lebih sulit untuk dipahami terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. Ketiga, lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Bahasa assembly strukturnya ada 5. 1. Operation code atau opcode, source object atau sumber. Ketiga, destination object atau tujuan, contohnya LDA atau H. Kelima, object source destination instruksi sama dengan dipindahkan isi register 8 bit H ke register 8 bit B. Isi H sama dengan isi A, B. Objek kode menulis program dalam assembly, artinya menggunakan mnemonic untuk membuat program, bukan untuk mikroprosesor disebut source code. Bahasa assembly dapat dijalankan di 2 software, yaitu Z80 Simulator ID dan emulator 8086. Ini dia contoh Z80 Simulator ID. 1. Main window. Main window dari Z80 adalah jendela utama dalam program simulasi Z80. Dari sini kita memulai program, kemudian memanggil assembler, editor, simulation, log viewer, memory editor, dan lain-lain. Seperti gambar di samping. Yang kedua, assembler editor. Assembler editor adalah editor yang digunakan untuk menuliskan program. Setelah program ditulis dan disimpan, maka pada toolbar tools atau assembler kita dapat melakukan compile untuk mengetahui apakah terdapat error atau kesalahan sintaks pada program yang telah kita buat. Jika tidak, maka program yang telah kita buat diterjemahkan ke dalam bentuk objek atau ekstensi. Bentuk objek inilah yang akan digunakan simulator untuk melakukan simulasi. Contohnya seperti gambar di samping. Ketiga, simulation log viewer. Simulation viewer adalah layar yang menampilkan apa yang terjadi pada register dan program counter setiap baris program yang dieksekusi. Dengan melihat jendela ini, kita seolah-olah dapat melihat bagaimana prosesor bekerja. Ya, contoh seperti gambar di samping. 4. Memory editor. Memory editor menampilkan isi dari tiap-tiap alamat pada memori. Nilai dari setiap alamat memori akan terisi secara otomatis sesuai dengan nilai opcode
program atau juga dapat diubah secara manual dengan mengklik atau menuliskan isinya secara langsung seperti gambar di samping. Saat kita masuk ke program Z80 Assembler, kita menggunakan kode yang bernama LD. LD itu ialah sebuah kode yang memperunjuk untuk mengambil data. Setelah kita membuat LD, kita harus menginputkan menginputkan huruf apa yang diinginkan, yang diingin dimasukkan nilainya. Contohnya LDA 5H, yang berarti kita akan menuliskan input nilai 5 di kolom A. Dan H itu apa H? Itu adalah heksadesimal. Lalu untuk mengakhiri kode tersebut, kita harus menggunakan hal atau berhenti, dan kode N atau berakhir. Contohnya bisa dilihat seperti gambar berikut atau gambar di samping. EMU 8086. Buka EMU 8086, lalu klik New, lalu kita masuk ke dalam program yang seperti contoh di samping. Kode pemrograman ini sangat banyak sekali, halnya kode pemrograman Java, C++, C ataupun Pascal. Bahasa assembly memiliki 4 macam register, yaitu register 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Register 8 bit antara lain AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, dan DH. Register 16 bit antara lain AX, BX, CX, dan DX. Register 32 bit di antara lain EX, EBX, ECX, dan EDX. Di sini kita akan menginputkan data Budi Dharma. Pertama-tama kita akan melakukan variabel tersebut menggunakan DB. Lalu kita isi data dari variabel nama tersebut menggunakan koma atas. Lalu untuk memanggil variabel tersebut kita menggunakan yang namanya proses. Terlebih dahulu untuk memproses semua kode dan data yang kita buat, lalu kita inputkan ke kode. Mov AH 9H atau hexadesimal, lalu kita input lagi kode LADX, namanya di samping LADX, nama itulah variabel yang kita buat pertama kali sebelum menginputkan data kembali ke prosesnya. Lalu setelah kita inputkan lagi kode INT 21H, lalu ketika semua sudah selesai, jangan lupa untuk menambahkan kode NT data sama seperti contoh di samping. Ini pencakwalan proses yang ketiga. Pencakwalan proses, definisi pencakwalan proses. Pencakwalan di sini memiliki makna kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sebuah sistem operasi yang berkaitan dengan urutan proses kerja dalam memutuskan proses mana yang dijalankan dahulu, kapan berjalan, atau berapa lama proses itu berjalan. Pencakwalan proses pun memiliki kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja pencakwalan. Ini ada lima yaitu 1. Adil atau fairness, yaitu proses yang diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu pemproses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan memproses sehingga mengalami kekurangan waktu. B. Efisiensi atau efisiensi, yaitu pemproses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk memproses. Ketiga, waktu tanggap atau response time. Response time dibagi jadi 2, yaitu sistem interaktif dan sistem waktu nyata. Sistem interaktif yaitu terminal response time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Yang kedua, sistem waktu nyata atau relative real time atau event response time adalah waktu dari saat kejadian atau internal atau eksternal sampai
instruksi, pertama layanan yang dimaksud dieksekusi. Keempat, turnaround time, waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan oleh sistem. Kelima, throughput, jumlah kerja yang diselesaikan dalam satu unit waktu. Pencakalan proses dapat terbagi tiga, yaitu FIFO, satu FIFO atau first in first out, atau VCVS atau first come first serve. Proses diberi jatah waktu pemproses berdasarkan waktu kedatangan. Pada saat proses mendapat jatah waktu pemproses, proses dijalankan sampai selesai. Penjadwalan ini baik untuk sistem batch atau untuk sistem batch yang sangat jarang berinteraksi dengan pemakai, contohnya aplikasi analisis maupun pembuatan tabel. Yang kedua, sangat tidak baik atau tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang baik. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata atau real time application. Berikut contoh FIFO seperti gambar berikut. Seperti itulah ya. BSGV, source job first, waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah dan penjadwalannya tak berprioritas. Masalah yang muncul adalah: 1. Tidak mengetahui ukuran job saat job masuk. Untuk mengetahui ukuran job adalah dengan membuat estimasi berdasarkan kelakuan sebelumnya. Kedua, proses yang tidak datang bersamaan sehingga penetapannya harus dinamis. Ketiga, penjadwalan ini jarang digunakan karena merupakan kajian teoritis untuk perbandingan turnaround time. Berikut contoh dari SGP seperti gambar di samping lah. Mungkin lagi saya jelaskan, udah ada ini penjelasannya. C. Priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain itu ada 5. 1. Time limit. 2. Memory requirement. 3. Access file. 4. Perbandingan antara I atau batch dengan CPU batch. 5. Tingkat kepentingan proses. Berikut contohnya POS. Ya, sekian dari materi saya. Selamat siang.